Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Farizal Fitro, NIM 196501113. Di sini saya akan menjelaskan analisa soal saya pada UTS metode numerik. Di sini soalnya yaitu sebuah roket melaju dengan fungsi kecepatan Vt sama dengan 2t kuadrat plus 6t plus 2 dengan t adalah waktu dalam sekon. Tentukan waktu yang ditentukan agar roket berhenti. Pertanyaan pertama, gunakan metode numerik untuk menganalisa masalah ini. Minimal 2 metode, tidak ada batas iterasi dan toleransi. Yang kedua, tentukan metode yang paling efisien dalam memecahkan masalah ini dan tunjukkan buktinya. Nah, di soal ini saya menggunakan dua metode, yaitu metode Newton-Raphson dan metode fixed point. Alasannya dikarenakan kegunaannya yang lebih efisien dan efektif dibandingkan dengan metode yang lainnya. Misalkan jika kita menggunakan metode fast motion atau biseksi, setidaknya dibutuhkan dua starting point, yang dimana kedua hasil starting point tersebut juga harus berbeda nilainya, yaitu positif dan negatif. Jadi dapat disimpulkan bahwa penggunaan metode Newton-Raphson dengan metode fixed point jauh lebih efektif dibandingkan penggunaan metode yang lainnya. Oke, sekarang kita langsung aja menjawab pertanyaan yang pertama. Di sini saya menggunakan metode Raphson. Tahapan yang pertama mengasumsikan starting point dengan angka minus 0,3. Kemudian dimasukkan ke fungsi tadi, yaitu 2 dikali minus 0,3 kuadrat plus 6 dikali minus 0,3 plus 2. Maka hasil itu jadi minus 0,38. Lalu kita akan mencari turunan dari fungsinya, sehingga didapatkanlah turunannya yaitu 4T plus 6. Lalu dimasukkan kembali starting point-nya yang tadi minus 0,3 dihitung sehingga didapatkan angka 4,8. Selanjutnya kita akan mencari akar baru dengan menggunakan rumus xn plus 1 sama dengan xn dikurang f xn dibagi f aksen xn. Berarti untuk T barunya sama dengan minus 0,3 dikurang 0,38 dibagi 4,8, yaitu 4,8 itu dari turunannya tersebut. Nah, untuk lalu jadi didapatkanlah minus 0,3791667. Nah, untuk akar barunya. Lalu selanjutnya menghitung relatif error. Nah, jika relatif errornya belum mencapai target, berarti kembali ke tahapan sebelumnya, yaitu ke tahapan 1 dan 3. Nah, langsung saja di sini adalah hasil tabel saya, yang dimana perhitungannya itu dari metode Newton-Raphson. Dengan ditentukan starting point-nya adalah minus 0,3, dengan relatif error 0 didapatkan untuk T-nya agar V-nya itu 0, yaitu minus 0,381966601. Nah, selanjutnya kita ke metode fixed point. Nah, di metode fixed point ini sama kita mengasumsikan starting point-nya itu menjadi minus 0,3. Kemudian selanjutnya memanipulasi fungsi Vt-nya sama dengan 0. Berarti fungsi tadi yaitu 2t kuadrat plus 6t plus 2 sama dengan 0 menjadi minus 6t sama dengan 2t kuadrat plus 2. Kemudian untuk mencari akar baru digunakan fungsi yang telah dimanipulasi dengan dimasukkan starting point yang telah ditentukan, yang berarti T1-nya sama dengan minus 2 dikali minus 0,3 kuadrat dikurang 2 dibagi 6. Dan hasilnya itu jadi minus 0,363333. Lalu langkah selanjutnya menghitung relatif error. Nah, sama seperti metode sebelumnya, jika relatif errornya belum mencapai target, maka dilakukan kembali tahap 2 dan 3. Nah, ini adalah hasil tabel dari metode metode fixed point.
Seperti tadi, starting point-nya yang digunakan minus 0,3. Sehingga didapatkanlah T-nya agar menjadi 0, yaitu minus 0,381966 sekian. Atau jika dimutlakan, minusnya berarti hilang, yaitu jadi 0,381966. Karena tidak ada batas iterasi dan toleransi, maka saya menghitung relatif errornya itu sampai 0, agar angka yang didapatkan itu benar-benar valid. Bisa dibilang hasil yang didapatkan sama dengan metode Newton-Raphson. Di sini sama hasilnya dengan metode sebelumnya. Nah, untuk pertanyaan kedua, tentukan metode yang paling efisien dalam memecahkan masalah ini. Tunjukkan buktinya. Nah, menurut saya, metode Newton-Raphson lebih efisien karena jika kita perhatikan pada kedua metode tersebut, yang dimana pada metode Newton-Raphson konvergen yang didapat jauh lebih cepat dibandingkan dengan menggunakan metode fixed point, di mana metode fixed point ini untuk mencapai relatif error 0 itu dibutuhkan 27 iterasi. Walaupun sebenarnya angkanya sudah didapatkan di iterasi ke-12, tapi relatif errornya didapatkan pada iterasi ke-27. Sedangkan jika kita lihat di metode Newton-Raphson dengan starting point yang sama, hanya dibutuhkan 5 iterasi hingga error yang dicapai terpenuhi. Nah, jadi di situ sampai ke error sampai ke 0 itu dibutuhkan 5 iterasi saja. Maka dari sini dapat disimpulkan bahwa penggunaan metode Newton-Raphson yang paling efektif dibandingkan penggunaan metode yang lainnya karena dapat mencapai hasil jauh lebih cepat. Nah, mungkin segini saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.